필리핀도 우리가 절대 쉽게 생각하지는 않고 우리 선 Hai Sobat Timnas Indonesia dimanapun kalian berada, apa kabar kalian semua? Richard Sports TV berharap kalian semua dalam keadaan sehat semua, amin. Kali ini Richard Sports TV akan membahas kabar buruk yang menimpa Timnas Indonesia dan kabar baik menjelang lawan Timnas China. Sebelum kita bahas, untuk kalian yang baru menemukan channel Richard Sports TV ada baiknya kalian like, subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian akan mendapatkan notifikasi berita Timnas Indonesia terbaru terupdate seputar Timnas Indonesia. Baiklah tanpa berlama-lama ayo kita mulai. Timnas Indonesia gagal membawa pulang 3 poin dari kandang Timnas China. Skuad Garuda menyerah 1-2 atas tuan rumah Cina, dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Qingdao Youth Football Stadium, Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 malam. Behram Abdulwali membuka keunggulan untuk Timnas China pada menit ke-21. Gol kedua tuan rumah pun hadir pada menit ke-44 berkat sepakan Zhang Yuning. Timnas Indonesia baru bisa membalas pada babak kedua, tepatnya di menit ke-87. Sepakan Tom Haye tidak mampu menahan kiper Timnas Tiongkok, Daley Wang. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong melakukan hal menarik pada laga ini. Shin melakukan perjudian di babak pertama dengan merubah susunan pemain Timnas Indonesia. Pergantian pemain Timnas Indonesia cukup banyak dibandingkan saat ditahan imbang Timnas Bahrain, Kamis tanggal 10 Oktober 2024. Blunder Shin Tae-yong entah apa maksudnya, mungkin untuk memperlakukan adil kepada semua pemain untuk diturunkan bergantian setiap pertandingan, TPI semuanya tidak berjalan mulus di babak pertama. Alhasil kesalahan-kesalahan di babak pertama berbuah fatal, Timnas harus kebobolan 2 gol di babak pertama. Menariknya nilai 3 pemain naturalisasi grade A nilainya agresivitasnya tidak memuaskan. Ketiga pemain itu adalah Sen Patinama dengan 4,8 agresivitas, Marten Paes 5,2 dan Mes Hilger 6,4, entah apa yang bikin performa ketiga pemain itu menurun. 필리핀도 우리가 절대 쉽게 생각하지는 않고 Pelatih Tim Nasional Indonesia Shin Tae-yong memastikan timnya akan membenahi kesalahan. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir akan mengevaluasi Timnas Indonesia setelah baru saja menelan kekalahan dari China di Stadion Sepak Bola Pemuda Qingdao, Selasa malam. Pasukan Garuda kalah 1-2 dari China pada laga keempat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C. Kekalahan ini adalah kekalahan perdana Indonesia dalam putaran ketiga setelah pada 3 laga sebelumnya menahan seri Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Dikutip melalui akun Instagram resminya, Selasa, Erick akan melakukan evaluasi selepas Timnas Indonesia pulang dari Qingdao, China. Kita harus terus mendukung Timnas Indonesia di kala menang maupun kalah, kata Erick. Sepulang mereka dari China saya akan mengadakan evaluasi. Pada pertandingan itu, China unggul 2 gol pada babak pertama melalui Baihelamu Abdulwali pada menit ke-21 dan Zhang Yuning pada menit ke-44. Indonesia kemudian melakukan perubahan cepat pada babak kedua dengan memasukkan beberapa pemain. Namun, gol yang ditunggu baru tercipta pada menit ke-86 melalui tendangan pemain pengganti Tom Haye. Sayang, gol itu menjadi satu-satunya gol yang dapat dilesatkan tim Garuda setelah hingga akhir laga, termasuk 9 menit tambahan waktu, mereka tak sanggup membobol kokohnya pertahanan tembok China. Kemenangan ini menjadi poin pertama bagi China setelah selalu kalah dari 3 laga sebelumnya. Di sisi lain, selain menelan kekalahan pertamanya di putaran ketiga,
Kekalahan ini juga memperpanjang rekor buruk Merah Putih yang tak pernah menang melawan China ketika bermain di negeri tirai bambu. Kekalahan ini tak mengubah posisi kedua tim dalam klasemen grup C. Indonesia tetap posisi kelima dengan 3 poin, unggul selisih gol dari China di dasar klasemen dengan koleksi poin sama. Jepang yang bermain imbang 1-1 melawan Australia di Stadion Saitama hari ini masih memimpin klasemen dengan 10 poin. Dengan menyisakan 6 laga lagi, peluang kedua tim lolos langsung ke Piala Dunia 2026 sebagai juara grup dan runner-up atau melaju ke putaran keempat sebagai peringkat 3 dan 4 masih terbuka lebar. Pertandingan kelima dan keenam putaran ketiga akan dimainkan pada November bulan depan. Indonesia akan melakoni 2 laga kandang melawan Jepang pada tanggal 15 November dan Arab Saudi pada tanggal 19 November sedangkan China akan tandang melawan Bahrain pada tanggal 14 November dan kemudian melawan Jepang di kandang pada tanggal 19 November. Jangan lupa like, share dan subscribe ya Sobat Bola. Terima kasih.